Selamat pagi anak-anak ibu. Salam jumpa dalam pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu, apa kabarnya semua? Salam sehat. Semoga anak-anak kami tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kalian terlebih dahulu berdoa dulu. Persiapkan dirimu dengan baik, minta berkat dari Tuhan supaya kamu semakin baik ke depannya dan sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kemudian siapkan alat-alat pelajaranmu, buku paket IPA, kemudian alat-alat tulis dan buku catatanmu. Nah, setelah itu kalian simak video berikut ini, yaitu kita mulai ke bab yang baru, yaitu mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Ya, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, persiapkan dirimu bagus-bagus. Mari kalian simak video ini dengan sebaik-baiknya. Yaitu tanah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian mengerti apa itu tanah. Yang kedua, apa fungsi tanah. Dan yang ketiga, apa-apa saja peranan tanah itu bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak ibu, kalian simaklah pelajaran ini dengan baik-baik ya. Kalian simak pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Nah, pertama kita melihat dulu mengenai definisi daripada tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara. Pada dasarnya, tanah memiliki beberapa fungsi. Secara kimiawi, tanah berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi atau senyawa-senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial. Dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota organisme yang berpartisipasi dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif. Yang kedua adalah bahan-bahan organik tanah. Tanah tersusun dari bahan padatan, air, dan udara. Bahan padatan tersebut dapat berupa bahan mineral dan juga bahan organik. Bahan mineral terdiri dari partikel-partikel pasir, debu, dan liat. Ketika partikel tersebut menyusun tekstur tanah, sedangkan bahan organik dari tanah adalah berkisar 5% dari jumlah total tanah. Meskipun kandungan bahan organik terlalu sedikit, tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kesuburan tanah. Apa sih sebenarnya bahan organik itu? Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau yang telah mengalami proses definisi dalam tanah maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikrobiak heterotropik dan fototropik yang terlibat yang berada di dalamnya. Nah, kemudian bagaimanakah peranan tanah? Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan, misalnya pohon jeruk, yang tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus menyediakan segala keperluan hidup bagi keperluan kehidupan jeruk tersebut. Sehingga jeruk itu tumbuh dan dapat kita nikmati buahnya. Peranan tanah kita bagi menjadi 3, yaitu 1, tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penunjang keperluan manusia. Dan yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air. Yang pertama kita bahas tempat hidup hewan dan bakteri.
Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Sebab hewan pada tanah terdapat juga bakteri walaupun tidak dapat kita lihat. Bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di dalam tanah. Yang kedua adalah penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, main voli, kelereng, dan lain-lain dilakukan di atas tanah. Manusia juga menjadikan tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah. Seperti misalnya membuat kendi dan lain-lain. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan limbah berupa air kotor sisa bangunan dan limbah rumah tangga dan industri. Ada yang diolah dan ada juga yang langsung dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan masuk ke dalam tanah melalui air. Secara langsung dapat dinetralkan dan menjadi bahan yang tidak membahayakan bagi lingkungan. Hal ini karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan senyawa kompleks atau yang berbahaya menjadi lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Pembahasan yang terakhir adalah terkait fungsi tanah pada umumnya. Tanah memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Yang kedua adalah sebagai penyedia kebutuhan primer tanaman, yaitu air, udara, dan unsur-unsur hara. Lalu yang ketiga adalah sebagai penyedia kebutuhan sekunder tanaman, seperti zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, dan asam-asam organik, antibiotik dan toksin anti hama, enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Lalu yang terakhir adalah sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman yang dapat mempengaruhi struktur dan fertilitas tanah. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai peranan tanah. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian dapat merasakan fungsi dan manfaat tanah bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak Ibu, sekianlah dulu pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu harap kalian simak baik-baik video ini, boleh diulang-ulang, dan catat materi yang sangat penting untuk kamu di buku catatan kamu. Demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Salam sehat dan terima kasih.